Ray Rangkuti marah Jokowi disebut pembawa acara Kompas TV sebagai presiden ke-7. Menurut Ray Rangkuti, harusnya Jokowi disebut mantan presiden. Ray Rangkuti ini memang seperti ada dendam kesumat kepada Jokowi. Padahal lumrah menyebut mantan pemimpin negara itu sebagai presiden sesuai periodenya masing-masing. Seperti Soekarno disebut presiden pertama dan SBY presiden ke-6. Untuk ada pengamat politik Agung Baskoro, dia pun langsung skakmat Ray Rangkuti. Menurutnya menyebut Jokowi sebagai presiden ke-7 itu sebagai pengakuan atas jasa-jasanya. Begitu juga untuk presiden yang lain, seperti Megawati juga disebut presiden ke-5. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa ini ada yang backup sehingga bertahan sekian lama. Kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Kenapa kita nggak menyebut mantan presiden? Bekas presiden. Ya boleh lah, kenapa? Boleh. Ya, iya makanya saya mau tanya, kenapa mantan presiden gitu ya? Kenapa presiden ke-7? Kalau ditanya siapa yang bermain di sini, ya saya seringkali menyampaikan ada 3. Ya, orang-orang yang tidak atau kecewa dengan Pilpres 2024 hasilnya seperti itu. Yang kedua, ada punya kepentingan di 2029. Yang ketiga, ada punya kepentingan 2029. ya pasti. Karena ini kan saling berkelindan keduanya. Yang ketiga, yang kemudian kecewa dengan kinerja Presiden Jokowi 2 periode. Dan saya di sini tidak sepakat sama Bang Rey gitu. Kalau misalkan kita kenapa harus memanggil dia presiden ke-7 atau presiden ke-1, presiden ke-2? Buat saya itu penting. Konstruksi kita berbangsa harus menghormati jasa-jasa para presiden kita sekecil apapun itu. Ya karena kalau nggak seperti itu bangsa ini nggak akan pernah besar. Itu kan sama dengan mengatakan kalau saya sebut mantan presiden. Mantan presiden nggak masalah. Jadi tapi jangan permasalahkan orang menyebut presiden ke-7. Enggak, saya itu. bertanya kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Itu kan pilihan. Ya. Mengapa kita tidak menyebut mantan presiden? Tapi pilihan kita harus lebih berkualitas, Bang. Kita harus menghargai seluruh presiden-presiden kita. Berkualitas itu yang saya Seperti itu. persoalkan. Ya. Bahwa seolah-olah kalau kita mengatakan presiden ke-7 lebih berkualitas dari mantan presiden. Bukan, Dari presiden mana pertama ada pun saya sebut kalimat presiden yang ke-1, seperti itu presiden ke-2, diperbantukan? presiden ke-3. Iya. Cara kita berbangsa Presiden harus berkualitas. ke-7 Republik Gitu. Indonesia Mantan itu seolah-olah lebih konotasinya berkualitas kurang dari pas, Bang. kalimat Seperti mantan itu. presiden. Ya kurang pas, Sejak ini apa bernegara, kata-kata berbangsa. bisa berkelas? Harus kita hormati jasa-jasa Sejak- para presiden seperti itu. Itulah pertanyaannya. Persis. Kalau saya sebut mantan presiden, Ya. apakah dengan sendirinya merendahkan yang bersangkutan? Tidak, Mantan tapi konotasinya, mantan itu lebih cenderung peyoratif, Bang, negatif. Apakah Iya. itu semua? Kalau Iya, begitu, presiden Bu, pertama, silahkan kedua, tanya ketiga, ke mantan keempat, Republik kelima. Ini kalau kecenderungannya itu tidak berkualitas. Oh, bukan, mantan itu konotasinya peyoratif, Bang, negatif. Kurang Enggak, baik dari untuk mana bangsa. mulai? Iya. Mantan Oh, iya. mantan tuh bagus. Kadang-kadang Oh, kita enggak bisa dong. balik ke mantan kok. Oh, enggak. Enggak, kalau saya ingin kita dalam konstruksi berbangsa bernegara, kita Jadi, menghormati. jadi Oke. Dan saya balik lagi. Bung Ade adalah Bekas presiden. mahasiswa alumni ke-70 dari sekolahnya. Jadi kita nggak bisa sebut Bung Ade adalah mantan sekolah anu. Sebab itu seolah-olah merendahkan Bung Ade. Kita ngomong berbangsa bernegara, Bang, bukan ngomong personal lagi. Iya. Institusi, Jadi, cara kalimat kita mantan ini berbangsa harus bernegara dicocokkan ke itu harus bangsa dan naik kelas negara pula. terus seperti itu. Aduh. Untuk presiden, wakil presiden, Oke. untuk menteri juga harus seperti itu, Bang. Oke, jadi kalau- supaya tertib demokrasi kita jalan. Itu aja Oh, posisi. jadi balik ke pertanyaan yang tadi itu kira-kira. Jadi Gimana 3 nyebutnya? aktor itu. Ya kalau gitu yang saya panggilnya sampaikan, Oke. panggilnya mantan Lanjut, Menpora lanjut. ke-11. 3 aktor itu yang saya sebutkan ini sangat Itu dia. dan tidak menutup kemungkinan lupa dalam kita. konteks Lupa ini saya mengkritik Pak Jokowi juga bisa jadi ya struktur yang beliau katakan orang besar ada orang yang backup itu juga kurang pas Dari karena kan kias ini politik. semua berkumpul Nggak mau. bisa jadi person by person yang punya kepentingan tadi 2024 2029 kemudian yang kecewa dengan pemerintahan Pak Jokowi jadi saya ingin Oke. menyempurnakan analisis Pak Jokowi bahwa ini bukan kekuatan besar saja ini bukan ada yang backup tapi person by person yang punya Jadi maksud kepentingan Anda yang sama seperti itu. Jokowi harus menyebutkan saja siapa yang dia maksud. Persis. Nah, oke. supaya apa? Supaya kita tidak gaduh, supaya jelas nih arahnya kemana. Oke. Karena person by person dalam era seperti sekarang, teknologi, kemudian ada kemelekan informasi yang dahsyat, sangat mungkin yang tidak terhubung tadi jadi satu, jadi punya kepentingan. Pak Subhan, Bang Roy, yang lain bersama karena memang selama ini melihat ada masalah di masa lalu yang belum selesai Oke. dan itu membuat kita lebih dewasa, lebih bijak melihat semua ini. Ada masalah ijazah ya udah kita kawal. Gimana ujungnya? Nggak Oke. ada masalah juga kita kawal. Maksud saya kita objektif saja. Oke. Supaya apa? Supaya kualitas kita berbangsa dan Ya, bernegara nanti lebih saya baik sambung lagi seperti ke sana, Mas Agung. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, carut marut gugatan dan pelaporan terkait ijazah ini. Apakah ini hukum jadi alat politik jadinya?
Oke, jadi memang saya ikut ini kan sejak tahun 2022. Pertama kali ijazah Pak Jokowi dipersoalkan oleh teman-teman TPUA. Bambang Tri, jadi Bambang Tri yang mengugat tapi menguasakan kepada teman-teman TPUA. Masuk tahun 2022, di tingkat PN sudah diputus, dinyatakan tidak dapat diterima, masuk ke tingkat banding. Yang menjadi menarik saat itu adalah kok tidak kasasi. Rata-rata setiap perkara sampai final ya, ini berhenti. Lalu saya sempat mendiskusikan, ini kenapa? Loh, pas berhenti ternyata Pilpres sudah selesai. Sehingga waktu itu kita lihat, oh ini tidak murni nih, karena biasanya full sampai Mahkamah Agung. Itu analisis ya, kembali lagi analisis. Kok selesai Pilpres dia berhenti. Pak Jokowi turun, kita sudah bubar, kuasa sudah berakhir. Tahu-tahu akhir tahun 2024, akhir tahun kemarin, masuk laporan baru ijazah di Bareskrim. Muncul lagi kok TPU lagi gitu kan. Nah, kita ikuti, nggak lama muncul gugatan-gugatan berikutnya. Digugat lagi di PN Surakarta, masuk lagi gugatan di PN Sleman gitu ya. Sekarang juga masuk lagi gugatan class action oleh Bang Sofik lagi di Surakarta, dan terakhir dari Bang Zuban di PN Jakpus ya. Nah, kita melihat kok ini upaya-upaya hukum ini kok semakin kesini semakin besar gitu ya, masif ya. Sekalipun dasarnya itu aja, nggak ada sesuatu yang baru. Nah, terakhir sebenarnya di dalam perjalanan Bang Rey sudah ikut-ikut bicara maksul juga. Tapi saya pikir masih belum ada gerakannya. Waktu itu bergabung sama tim mantan general ya. Bergabung masih oke. Nah, tapi masuk lagi gugatan Bang Zuban dan bicara juga maksul, akhirnya kita bisa melihat bahwa prediksi kami dari beberapa tahun yang lalu, memang kita lihat akhirnya bahwa seolah-olah ini hak masyarakat yang ingin menguji ya birokrasi kita gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya lebih ke arah politik. Jadi itulah kenapa, dan semakin waktu seiring waktu semakin terbukti. Dan yang menarik kedua di sini, Mbak, saya cukup apresiasi Pak Jokowi ya, terlepas ini klien saya. Beliau tidak reaktif loh. Ya, sebagai mantan presiden atau presiden ke-7. Boleh dibilang baru pertama kali loh ada presiden digugat begitu gencar ya. Mohon maaf loh, Pak Soeharto aja nggak begitu-begitunya gitu. Iya, Pak Soeharto secara masif gugat sana gugat sini, dan beliau mengikuti saja, sabar aja. Ya. Semua diikuti satu persatu, dijawab satu persatu. Karena memang satu, dia yakin betul apa yang diperolehnya selama ini adalah barang yang sah, benar. Lalu kedua, dia juga menurut saya sudah menghitung juga arah politik ini kemana, dan juga sudah urusan politik beliau sudah pakarnya lah. Kami hanya menangani secara hukum, dan kami juga confident. Mas Roy, ini enggak sedikit Mbak, yang gugatannya Bang Zuban tadi bilang kan sudah diterima di pengadilan. Diterimanya baru sekedar pendaftaran. Ya. Oh, nanti ada eksepsi, ada putusan selah, ada putusan akhir. Nanti kita lihat dalam perjalanannya. Mas Roy, ini nggak cuma masalah hukum, nggak murni hukum. Ini ada sebenarnya kalau politik di situ. Kalau mantan presiden atau presiden ke-7, katakanlah kalaupun presiden ke-6, katakanlah kalau presiden ke-5 itu punya masalah, ya pasti digugat. Introspeksi diri dong, gitu. Kenapa dia banyak digugat? Ya pasti punya masalah banyak, gitu aja. Kalau enggak kan pasti presiden saya mau mengatakan begini. Apapun nanti putusannya, ujungnya ya politik. Taruh misalnya bisa dibuktikan bahwa ijazah itu palsu, ya kan? Khususnya yang berkaitan dengan ijazahnya Gibran. Udah palsu lah itu. Dengan sendirinya ya langkah politik terjadi. Bagaimana seorang presiden ternyata ijazahnya palsu? Itu dengan sendirinya politik. Ya, cuma untuk mendasarkan diri melakukan gerakan politik itu harus ada dulu dasar hukumnya. Inilah Mbak. Tapi yang menarik itu Mbak, jadi kan sedih. Jadi kalau udah berkaitan dengan presiden, wakil presiden. Coba kita berpikir secara jernih nih teman-teman mahasiswa semua nih, pemirsa. Tahun 2022 Mas Bambang Tri menuduh ijazah Pak Jokowi itu ijazah yang palsu, SD palsu, SMP palsu, SMA palsu. Oke. Tahun 2023-2024 TPUA dan Bang Roy bilang ijazah S1-nya palsu. Sekarang 2025 dia bilang lagi anaknya palsu. Oh iya, jelas kalau segitu-gitunya gitu. Ada seseorang ijazah SD, SMP, SMA, S1 palsu. Bung Rifai. Secara common sense ya. Kalau gini loh, Bang Rifai, kalau Anda gelisah gelisah soal kok ayah dituntut soal ijazah palsu, anak dituntut soal ijazah palsu. Mestinya Katib menginjam Bung Agung tadi ya, kita berpikir demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kok ayah berkuasa, anak juga ikut berkuasa pada waktu yang bersamaan. Nah,
Kenapa? Itu problem berbangsa bernegara. Kenapa? Dan Kalau ada itu dipertanyakan bagaimana proses pertama. kalau ada gelisahnya. Kalau itu jangan Mestinya yang kita gelisahkan itu harusnya. kok bisa dinasti politik merajalela Dinasti di politik di Republik ini? situ. Loh, Bukan kan Jokowi sebentar udah ya. tidak Itu, berbuat. itu Jokowi pertanyaan. tidak Oke, berbuat. saya- proses politik. Bang, Bukan dinasti kita politik. sepakat reformasi harus kita jaga. KKN Betul. harus kita berantas. Betul. Tapi Dan- konstruksinya adalah begini. Dan sudah jelas Seseorang itu bisa Pujangga menjadi lama pejabat udah bilang dengan dua itu. cara. Diangkat dan dipilih. Ya. Iya. Oke? Kalau diangkat, kita tolak, kita lawan. Itu bukan lagi Tapi kalau dinasti. dipilih rakyat, sorry Bang. Itu lagi bukan Itu hak dinasti konstitusi setiap warga itu, negara. Bung. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Dinasti Apa itu. salahnya Kalau yang Anda sebutkan itu Sudah udah diarahkan negara ke kerajaan. konstitusi. Sudah Kalau dipilih. diangkat itu negara kerajaan. Iya. Dinasti itu dalam proses yang Dulu kita kan sebut ribut reformasi pemilihan karena itu. dulu Mbak Tutut diangkat oleh Pak Harto sebagai menteri. Makanya itu menjadi KKN. Itulah sebabnya kita lawan dahulu. Betul. Dan Maka sekarang sekarang dipilih juga rakyat. kita lawan. Oke. Kan tidak Iya. bilang. Kalau praktek yang sama kita Kita lawan. lanjutkan lagi Abang mau nanti. bilang, Saudara. abang mau bilang, seluruh anak pejabat tidak boleh lagi berkarir, baik diangkat maupun dipilih. Tidak Abang melanggar begitu, hak manusia, Bung. menghambat, Itulah pas, melanggar hak itulah, konstitusi setiap warga itulah. negara. Makanya kita menyebut tadi kata pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau sekiranya presiden ada jedanya dengan anaknya 5 Nggak tahun, apa-apa. tidak ada masalah. Tinggal dibuat hukumnya kalau begitu. Oke. Dibuat hukumnya. Tapi yang jelas Itulah, gini, Bung. Terkait soal tuduhan Ray Rangkuti bahwa Jokowi melakukan dinasti politik. Ini juga sesat, karena dinasti itu hanya di zaman kerajaan. Di era demokrasi tidak mengenal dinasti, karena semua pemimpin dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat. Contohnya saja AHY, pernah kalah di DKI Jakarta walaupun anaknya Presiden SBY. Puan juga malah kalah di internal PD Perjuangan, karena surveinya jauh di bawah Ganjar Pranowo. Ray Rangkuti sepertinya harus belajar ke Fahri Hamzah soal dinasti dan demokrasi. Memang di dalam demokrasi tidak ada dinasti. Kan dinasti itu terminologi yang berkaitan dengan pewarisan dengan darah, ya kan? Seperti di dalam zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia dulu. Jadi pewarisan kekuasaan oleh darah. Karena saya raja, maka anak saya juga adalah calon raja. Dalam demokrasi tidak ada. Tapi kalau disebut dengan keluarga politik, gitu. Iya, ada keluarga politik. Keluarga Kennedy di Amerika, keluarga Bush di Amerika. Itu disebut keluarga politik. Jadi dinasti tidak ada, karena tidak ada pewarisan oleh darah. Ini pewarisan oleh suara rakyat, gitu. Kalau sudah pewarisan keluarga oleh rakyat, ya tidak ada. Ini demokrasi. Kadang-kadang ini kita berlebih-lebihan di dalam berteori begitu ya, karena itu kemudian sakit hati kita pribadi justru menjadi argumen yang paling kuat dari pandangan-pandangan kita. Akhirnya kacau begitu. Bagi saya, Ray Rangkuti ini dalam bernarasi lebih mengedepankan rasa kebencian. Sehingga sebagai pengamat politik, dia sering tidak berimbang. Dia selalu menyerang Jokowi di berbagai kesempatan. Padahal sebagai pengamat politik harusnya netral. Sehingga bagi saya, Ray Rangkuti ini tidak layak disebut pengamat politik. Dia lebih tepat disebut sebagai pembenci Jokowi seperti Roy Suryo CS. Salam kontra narasi.